Oke, baik. Terima kasih Pendeta Somba untuk doanya. Sama-sama. Puji nama Tuhan, oleh berkat dan kasih sayangnya, kita semua kembali untuk belajar bersama-sama. Saya percaya apa yang saudara sudah baca di rumah sehubungan dengan kitab Bilangan ini, banyak hal yang saudara temukan. Amin. Amin. Banyak hal yang sudah ditemukan dan saya sangat percaya itu. Namun pada malam hari ini kita akan lanjutkan sehubungan dengan instrumen yang kedua yang ada di dalam Ka'bah itu. Waktu yang lalu kita sudah belajar instrumen-instrumen yang ada mulai dari pelataran. Ini pelataran, ini Ka'bah itu, dan ini gerbangnya. Ada 4 kain, tapi sebenarnya ini hanya gambar saja. Yang pada hemat saya, kalau kita belajar Alkitab, tirai gerbang itu ada 4 warna kain, tapi di gambar ini mereka hanya taruh gambar saja, ya namanya instrumen yang bisa saya ambil ya. Jadi ini gambar, ini gerbangnya. Masuk dalam gerbang ini, kita bertemu dengan mezbah korban bakaran yang melambangkan pengorbanan Kristus. Karena semua sistem pengampunan dosa untuk umat setiap upacara pagi dan petang itu hanya berlaku di area ini. Untuk pagi dan petang. Setiap hari. Dan upacara 1 tahun 1 kali yang disebut dengan Atonement Day atau hari pendamaian. Yang dalam bahasa Ibraninya Yom Kippur. Yom artinya hari, Kippur artinya pendamaian. Dalam bahasa yang lain juga ada sebutnya kaporet. Kaporet itu yang disebut dengan, yang diterjemahkan menjadi ark atau tabut perjanjian. Kaporet, di mana kaporet itu adalah tempat, secara harafiah terjemahannya adalah tempat meminta belas kasih ilahi. Itu kaporet. Jadi untuk upacara tahunan ini, disinilah imam masuk 1 tahun 1 kali, langsung masuk di dalam bilik yang maha kudus ini. Itu 1 tahun 1 kali. Tapi untuk setiap hari, pekerjaan imam cuma sampai di sini. Ini pekerjaan untuk pengampunan dosa. Nah, instrumen yang kedua, ada bejana pembasuhan yang dibuat dari cermin-cermin wanita-wanita Yerusalem. Wanita-wanita Israel, Ibrani. Menggambarkan atau melambangkan mengenai kesucian Kristus dan pekerjaan penyuciannya. Sebagaimana saudara lihat cermin, saudara lihat wajah saudara, bagaimana cermin memberitahukan bahwa saudara punya tai lalat, punya kotoran di wajah. Demikian gambaran itu dituangkan di dalam simbol ini, di mana melalui Kristus kita akan melihat bahwa kita ini banyak kotornya. Dan melalui penyuciannya, Dia yang akan bekerja bagi kita untuk membersihkan segala kotoran dosa dalam hati dan perbuatan kita. Dan masuk di dalam instrumen berikutnya yang ada di dalam kemah Ka'bah ini. Di dalam kemah Ka'bah ini, untuk bilik kudus atau bilik suci, bilik bagian pertama ini ada 3 instrumen di sana. Yang pertama, meja roti sajian. Di depannya itu ada, ini saudara lihat, kalau saudara lihat kursor saya, ini meja roti sajian.
Depan meja roti sajian ada 7 kaki dian, dan yang di dekat dengan tirai ada mesbah ukupan. Ini 3 instrumen ini memiliki makna tertentu. Dan yang lalu kita sudah bahas instrumen mengenai meja roti sajian yang terdiri dari 12 ketul roti yang tidak beragi, yang harus diganti setiap hari, yang melambangkan firman. Roti melambangkan firman yang adalah Yesus itu sendiri menurut Yohanes pasal 1. Dan pada malam hari ini kita datang pada instrumen kedua dari bilik kudus, yaitu 7 kaki dian. Sekali lagi saya undang kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, siapkan hati kami untuk mempelajari makna utama dari instrumen-instrumen Ka'bah yang khususnya yang ada di bilik kudus. Bukakanlah hati kami, pengertian kami untuk melihat kemuliaan-Mu Tuhan, yaitu kemuliaan penyelamatan yang diperlakukan kepada umat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Ini kami ya Tuhan, terimalah kami sebagaimana kami ada. Dan hamba-Mu yang Engkau boleh gunakan di dalam segala hikmat, perkataan, perbuatan. Biarlah Tuhan Engkau bungkus dengan bayang salib-Mu, dan biarlah Engkau yang ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah umat-Mu saat ini. Terpujilah Engkau ya Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu saja. Amin. Amin. Baik, ini 7 kaki dian. Kalau saudara perhatikan, di dalam Keluaran 25 ayat 31 sampai 40 ini Tuhan tentukan pembuatan kaki dian ini. Itu terdiri dari 1 tiang di tengah dan 3 cabang di kiri dan 3 cabang di kanan. Seperti inilah instrumennya, bendanya. 1 tiang dengan 3 cabang di pinggir kiri dan pinggir kanan. Di setiap kaki dian ini berhiaskan ukiran tombol, pucuk, dan bunga. Lihat ini gambarnya. Ini hanya instrumen saja yang digambarkan. Saya tidak tahu kejelasan, saya tidak pernah lihat kaki dian ya. Tetapi setidaknya gambaran yang dilakukan oleh apa yang ditulis di Alkitab sudah kelihatan. Jadi berhiaskan pucuk dan bunga. Terbuat dari 1 talenta atau sama dengan 34 kg emas murni yang ditempa. Jadi kaki dian ini Tuhan bentuk dari emas. Jangan kita lupa bahwa di dalam kitab Wahyu, jemaat Tuhan digambarkan dengan 7 kaki dian ini. 7 jemaat di kitab Wahyu digambarkan dengan 7 kaki dian itu. Coba kita buka dalam kitab Wahyu pasal 1. Buka dengan saya dalam kitab Wahyu pasal 1. Kembali kita bacakan di sana. Saya ingin kalau ada yang mau membaca. Coba baca di dalam Kejadian 1 ayat 20. Ada yang bisa baca? Kejadian 1 ayat 20. Wahyu pasal 1 ayat 20 maksud saya. Wahyu pasal 1 ayat 20. Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki dian emas itu,
ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Terima kasih Pendeta Christian. Jadi 7 kaki dian ini melambangkan apa? 7 jemaat. Jadi saudara bayangkan, sebenarnya 7 kaki dian ini menjadi simbol terhadap jemaat. Coba buka dengan saya dalam Keluaran pasal 19. Keluaran pasal 19 sehubungan dengan ungkapan Tuhan terhadap jemaatnya. Apa yang menjadi alasan Tuhan membuat kaki dian ini terbuat dari emas dan malah diberikan ada ukiran bunga di sana, pucuk. Coba tolong baca dengan saya di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke pasal 19 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Ada yang bisa membaca? Saya baca ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Demikianlah firman Tuhan. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Tante Lita ya. Tuhan menempatkan umatnya sebagai harta kesayangannya. Dia katakan engkau akan menjadi kerajaan imam. Engkau akan menjadi harta kesayangan. Jadi sebagaimana manusia suka simpan emas yang menjadi hartanya ya. Demikian Tuhan menggambarkan betapa berharganya jemaat itu di matanya. Dan perhatikan, hubungkan lagi dengan Wahyu pasal 2. Coba tolong baca Wahyu pasal 2. Coba perhatikan ungkapan sehubungan dengan pekerjaan Yesus itu kepada jemaatnya. Wahyu pasal 2 ayat 1. Coba tolong baca Wahyu pasal 2 ayat 1. Iya Pak, saya Pak. Bacakan. Silakan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dan emas itu. Dian Terima emas. kasih. Dian Pak Jason. Jadi lihat ini. Yesus dia katakan berjalan di antara ketujuh. Ya. Jadi dia Yesus berjalan di antara ketujuh kaki dian itu. Karena memang pekerjaan imam, setiap hari dia harus memeriksa
lampu dan minyak dari ketujuh kaki dian ini. Dia harus periksa. Itu pekerjaan imam. Ekspresi yang sama yang digambarkan dalam kitab Wahyu, apa yang dilakukan Yesus terhadap jemaat-jemaatnya dari abad mula-mula sejak Yesus diangkat ke sorga sampai masa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada 7 generasi, 7 sifat jemaat sepanjang zaman yang digambarkan dari kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Dan jenis atau karakter jemaat terakhir yang disebut dengan jemaat Laodikia, jemaat yang bagi kasat mata Tuhan tidak layak, tapi Tuhan katakan mereka dilayakkan karena merekalah yang akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam kemuliaan. Dengan kata lain, pekerjaan Tuhan sepanjang zaman bagi jemaatnya tidak akan pernah berhenti. Makanya ketika Tuhan gambarkan 7 kaki dian ini di kitab Wahyu, yang sudah dia tempatkan di Ka'bah itu, untuk menyatakan bahwa Allah memiliki harta kesayangan. Dan harta kesayangan ini ada api yang melambangkan Roh Kudus. Makanya Paulus dalam inspirasinya dia katakan, jangan padamkan roh yang ada dalam hidupmu. Jangan padamkan roh. Dan ingat, pekerjaan untuk api itu tetap menyala, minyak itu tetap terisi. Itu pun pekerjaan Yesus, pekerjaan imam setiap hari. Sebenarnya melalui perlambangan ini, kita itu dipanggil untuk selalu dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan bekerja di dalam hati kita untuk tetap menyalakan api Roh Kudus itu dalam hidup kita. Dan selalu ada minyak dalam hidup kita. Di sini kita dipanggil jangan pernah kita putus hubungan dengan Tuhan. Karena kita tahu kita adalah harta kesayangan Tuhan sendiri. Saudara lihat, betapa jelas lambang ini merujuk kepada Yesus dan umat. Roti meja sajian merujuk kepada Yesus pun dan umat. 12 susunan bakul itu melambangkan jemaat. Makanya jemaat mula-mula diawali dengan 12 orang. 12 murid Yesus. Jemaat mula-mula. Makanya di dalam teologi kita kenal bahwa angka 12 itu adalah angka kesempurnaan umat Allah. Kalau angka 7 adalah angka Tuhan. Tapi 12 itu angka umat Allah. Tidak heran kita Wahyu 144.000 itu adalah kelipatan 12 yang melambangkan bahwa itu adalah umat Allah yang terakhir yang dalam kemuliaan yang akan menyambut Tuhan menyongsong dari angkasa. Tuhan saudara lihat bagaimana Tuhan memperhatikan umatnya. Sekarang datang kepada bunga. Mengapa Tuhan gunakan bunga? Coba buka dengan saya Kidung Agung pasal 2 ayat 2. Yang lalu kita pernah bahas mengenai Kidung Agung. Apa arti bunga di dalam konsep Alkitab? Kidung Agung pasal 2 ayat 2. Coba tolong bacakan. Dan mengapa Tuhan taruh itu menjadi salah satu simbol di dalam ukiran 7 kaki dian ini? Saya baca ya Pendeta. Silakan. Kidung Agung 2 ayat 2 ya. Iya. Ya. Begini bunyinya, seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Terima kasih. Ingat,
Dia katakan, seperti bunga bakung di antara duri, demikian manisku di antara gadis-gadis. Di dalam pengertian Kidung Agung, perempuan ini, wanita ini adalah kekasihnya atau gerejanya. Efesus pasal 5. Coba buka dengan saya kitab Efesus pasal 5. Efesus pasal 5, dia menjelaskan sehubungan dengan hubungan antara Yesus dan gereja. Coba tolong baca Efesus pasal yang kelima, ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Coba minta tolong bacakan ayat ini. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 27. Saya baca ya pendeta. Ya, silakan. Judulnya Kasih Kristus adalah dasar hidup. Ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Amin. Terima kasih. Perhatikan, perempuan ini dilambangkan sebagai jemaat. Di dalam ungkapan yang sama yang dilakukan oleh kitab Kidung Agung, bahwa perempuan ini, gadis ini, sama seperti bunga bakung di antara duri. Dia seperti gadis wanita terutama dari gadis-gadis yang lain. Jadi gambaran bunga bakung ini itu juga menjadi gambaran jemaat. Ini simbol. Ini kan semua bicara simbol. Jadi tidak ada kemungkinan lain bahwa 7 kaki dian ini menyatakan kasih Allah kepada jemaatnya. Jadi hubungan Kristus dengan jemaat, baik dengan simbol 12 roti dan meja roti sajian itu, demikian juga dengan 7 kaki dian ini. Nah, adalah tugas para imam untuk menggunting sumbu-sumbu, memastikan bahwa ketujuh dian itu menyala dengan baik. 7 kaki dian adalah satu-satunya sumber penerang bilik itu. Dengan kata lain, dia mengingatkan bahwa Allah adalah terang dan satu-satunya terang. Jadi dengan kata lain, kemuliaan Allah akan nampak hanya melalui jemaat. Sekali lagi, di dalam bentuk simbolik yang Tuhan gambarkan di dalam Ka'bah ini, dia sementara menjelaskan kepada kita bahwa kemuliaan Allah, terang Allah hanya dapat bersinar melalui jemaat. Dan ingat, kalau Alkitab menyatakan terang, dia sementara menyatakan kebenaran. Makanya tugas jemaat adalah memantulkan kebenaran Kristus, memantulkan kebenaran karakter Kristus. Itulah mengapa dalam jemaat di gereja kita belajar dogma. Apa fungsi dogma? Dogma ini adalah landasan berpikir yang dipercayakan Tuhan bagi jemaatnya, di mana jemaatnya dapat memantulkan karakter dari landasan berpikir ini. Contoh, jangan mencuri.
Iya kan? Kita bentuk itu sebagai satu dogma. Jemaat tidak mencuri karena berdasarkan apa? Pengertian bahwa mencuri itu tidak disukai Tuhan. Jadi kehidupan kita berdasarkan aturan yang Tuhan turunkan kepada jemaat. Makanya jemaat kalau tidak beraturan, tidak ada aturan-aturan, tidak ada hukum, bagaimana dia dapat memantulkan cahaya kebenaran Kristus? Tidak bisa. Dia harus mampu memantulkan cahaya kebenaran Kristus, memantulkan cahaya karakter Kristus. Karena jemaat menjadi satu-satunya instrumen Tuhan yang dapat menyinari kegelapan dunia ini. Kalau tidak ada jemaat, kemana Yesus akan munculkan terangnya? Saudara, dalam hal ini betapa pentingnya jemaat itu di hadapan Tuhan. Makanya dia organisir jemaat itu sejak mulanya, mulai dari 12 pengikut, dan bertambah 70 pengikut, bertambah 500 pengikut, dan dia bertambah lagi di dalam kuasa Roh Kudus sesudah hari Pentakosta, ribuan orang dibaptiskan, dan mereka membentuk jemaat-jemaat. Saudara lihat, hanya melalui jemaat terang Kristus dapat dipantulkan. Makanya yang lalu sering saya katakan, banyak orang bilang, gereja pendeta tidak menyelamatkan. Betul, gereja tidak menyelamatkan, tapi ingat satu hal, karena memang keselamatan itu hanya Yesus. Tetapi gereja itu menciptakan dogma, menciptakan latar belakang berpikir yang harus dilandaskan dari Alkitab. Gereja itu harus menciptakan fondasi pemikiran yang benar untuk dihidupkan menjadi karakter. Jadi kalau agama itu sendiri memantulkan sesuatu karakter yang lain, yang tidak memantulkan citra sesungguhnya Yesus itu, saya pikir ada sesuatu yang salah di agama itu. Saudara lihat, jadi betapa penting kita belajar ajaran-ajaran Tuhan. Makanya Timotius di dalam inspirasi dia katakan, pelajari dan perhatikan ajaranmu. Pelajari dan perhatikan ajaran. Baik. Firman Allah adalah terang bagi orang percaya. Mazmur 119 ayat 105. Terang ini membimbing kehidupan mereka dan melindungi mereka dari kegelapan. Ini dasar ayatnya. Terang itu adalah kebenaran Tuhan. Dia katakan kalau di dalam Mazmur 119 dia katakan di sana, Tauratmu, firmanmu, terang bagi kakiku, petunjuk jalan. Jadi saudara, kita tidak akan pernah tahu benar adalah benar kalau aturan-aturan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan tidak pernah memberitahukan kepada kita. Itu salah. Karena kita manusia berdosa, kecenderungan kita adalah mengikuti kealamian dosa kita itu. Makanya ketika Tuhan katakan ini salah, itulah yang menyatakan terang. Jadi seberapa besar terang yang kita pantulkan, itu tergantung dari seberapa dekat kita dengan Yesus dan seberapa kuat kita memantulkan kebenaran-kebenaran yang kita terima. Makanya Yesus katakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan menuntun kamu ke seluruh kebenaran. Mengapa? Karena kebenaran terang Tuhan tidak ada batasnya. Jadi kalau kita sudah katakan, oke, saya sudah tahu mengenai kebenaran, jangan membunuh, jangan berzina, dan saudara berhenti sampai situ, saudara ketinggalan terang. Yang ada saudara membawa sumbu yang sudah rapuh, tidak diperbaharui lagi. Sementara di dalam Ka'bah itu setiap hari
tugas seorang imam, dia mulai potong sumbu-sumbu yang sudah tidak dapat menghasilkan terang yang sesungguhnya. Kita perlu memotong sumbu-sumbu yang kita pikir lalu itu sebagai terang, tapi kalau ada terang yang lebih terang lagi, yang membawa hidup kita lebih mencintai Yesus, potong masa lalu kita dan berjalan ke depan. Jangan hidup dalam kesalahan terus-menerus. Karena terang itu ada terus setiap saat. Kebenaran itu selalu bersinar. Hanya kita aja yang tidak mau belajar. Maunya kita hidup yang penting masuk gereja 1 minggu 1 kali cukup. Yang penting kalau saya makan ada berdoa. Sebelum tidur ada berdoa. Saudara, kalau hanya begitu pelakuan kita, apa bedanya kita dengan penyembah-penyembah berhala? Mereka juga lakukan hal yang sama. Tapi kita dipanggil untuk lebih intim dengan Yesus. Untuk memeriksa segala sumbu-sumbu yang sudah kotor. Supaya dapat dibuang oleh kuasa Kristus itu. Yang dapat membersihkan. Yesus adalah firman Allah dalam bentuk manusia. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 14. Dia katakan bahwa Yesus itu adalah Taurat, aturan, kehidupan, kebenaran, dan berbahagia orang yang melakukan Taurat itu, melakukan firman itu, dia akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu berbuah. Di dalam konteks Alkitab, buah itu adalah buah roh, di mana kelemah lembutan, kasih, damai sejahtera, itu dihasilkan dengan akar yang dalam yang kita tancapkan di batu karang itu. Ketika akar itu kita tancapkan di dalam batu karang itu, air dari batu karang itu akan mengalir, mengairi akar pohon kehidupan kita, dan kita akan menghasilkan buah. Makanya Yesus katakan untuk membedakan penyesat dengan bukan mudah bagi kita. Hanya lihat buah mereka. Karena dari mana mereka berakar? Di mana akar mereka tancapkan? Ke batu karang itu atau ke batu sungai? Dalam konteks Alkitab, batu karang selalu merujuk kepada Kristus. Dan berbahagia mereka yang memperhatikan firman itu. Yang selalu menancapkan akar hatinya kepada Kristus. Makanya saudara, di dalam hal ini kita itu bertumbuh. Jangan perhatikan bertumbuh keluar supaya orang lihat, oh saya sudah jadi rohani. Oh James ini sudah menjadi lemah lembut. Oh bukan itu saudara, jangan perhatikan pertumbuhan di luar. Perhatikan pertumbuhan di dalam. Akar yang sementara bertumbuh dari dalam, yang tersembunyi, yang menghantam setiap batu-batu, rintangan-rintangan untuk mencari air kehidupan. Dalam hal ini, saya boleh katakan orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan intim yang tidak kelihatan. Mereka sering menutup pintu dan mereka berhubungan dengan juru selamat mereka. Mereka adalah pendoa-pendoa yang setia. Begitu mereka keluar dari ruangan doa ini, mereka memantulkan semerbak buah-buah sorga bagi orang lain, sehingga orang bisa mengenal Yesus dalam hidup mereka, dan orang lain dapat hidup dan memuliakan Allah. Dan itu yang disebut dengan penginjilan, atau membawa kabar baik. Itu kata lain dari penginjilan, arti sesungguhnya dari penginjilan. Jadi saudara, kalau penginjilan itu bukan saudara sibuk mengajar doktrin saudara yang benar, doktrin orang lain itu salah. Bukan itu penginjilan. Penginjilan adalah hasil hubunganmu dengan Tuhan, apa yang engkau rasakan dengan Tuhan, dan itu menjadi saksi
dilihat orang bahwa tabiatmu berubah di dalam Kristus. Dan orang lain merasa bahagia, merasa damai ketika dia hidup di sampingmu. Itulah yang disebut dengan penginjilan. Di mana akar firman Tuhan, akar hidup kita sudah bertancap kepada batu karang yang menghasilkan buah itu. Air yang jernih, yang sempurna untuk membawa buah kepada kita. Mengasihi, rendah hati, damai sejahtera, sukacita, semua itu diperoleh dari hubungan kita dengan Tuhan. Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia dan mereka yang mengikuti Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi inti dari 7 kaki Dian, ajakan bagi umat di mana kita harus memiliki hubungan yang erat antara Yesus dengan kita. Jadi kita umat bukan sekedar hanya masuk gereja dan melihat pendeta khotbah apa dia ya. Bukan itu. Di gereja itu kita membangun persekutuan umat untuk saling menguatkan satu yang lain. Kalau ada yang lemah, ada yang sudah duluan dia punya tahap pertumbuhan rohaninya, ada yang masih di bawah, dan di bawah mulai ikut yang sudah bertumbuh, yang bertumbuh juga mulai melihat yang lebih tinggi, dan yang dia lihat adalah Kristus selalu. Saudara lihat betapa penting jemaat di mata Tuhan yang digambarkan di dalam instrumen ini. 7 kaki Dian dan 12 ketul roti. Kamu adalah terang dunia, kata firman Tuhan, kata Yesus dalam Matius, kitab Matius. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Inilah penginjilan itu. Ini konsep yang benar mengenai penginjilan. Bahwa engkau terang. Bukan dinilai dari betapa hebat saudara menjelaskan dogma. Betapa hebat saudara menjelaskan kebenaran-kebenaran. Tetapi dilihat bagaimana engkau menghidupkan semua apa yang kau ketahui. Supaya orang lain yang melihat hidupmu memuliakan Bapa yang di sorga. Tapi kadang-kadang kita orang Kristen terbalik. Ketika kita lihat orang lebih rohani dari kita bukan memuliakan Tuhan. Malah kita jadi setan, jatuhkan dia. Betul tidak? Berapa di antara kita sering melihat hal ini? Atau kita yang menjadi pelaku? Melihat orang lebih rohani, kita mencoba lebih jatuhkan dia. Bukan kita memuliakan Bapa di sorga, tapi kita hancurkan dia. Sebagaimana imam-imam, ahli-ahli Farisi, orang ahli-ahli Taurat, mereka menyalibkan Yesus karena mereka melihat Yesus lebih rohani dari mereka. Demikian sifat dosa. Kalau kita tidak lepaskan kepada Tuhan, kita akan iri melihat orang lebih rohani dari kita. Yang sebenarnya Tuhan katakan, orang lain akan memuliakan Bapa. Jadi sebenarnya kalau kita orang rohani, kita melihat ada orang yang lebih rohani dari kita akan memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan, ada yang lebih rohani. Malah dia mau menjadi ketua jemaat, dia mau menjadi ketua majelis. Dia mau menjadi pengerja Tuhan. Puji nama Tuhan dalam hal ini. Sebenarnya demikian orang Kristen. Tapi banyak orang Kristen berbalik. Dia marah kalau ada orang yang lebih rohani. Tapi dari intinya Tuhan menyatakan bahwa kamu adalah terang itu. Engkau adalah terang itu. Yang membuat banyak orang memuliakan Bapa di sorga. Sederhana penginjilan. Hidupkan apa yang kita tahu dalam kebenaran. Hidupkan itu. Nyatakan Yesus dalam hidup kita. Seringkali orang kalau kecewa, kita sering mendorong mereka. Pandanglah sama Yesus. Iya kan? Sebenarnya kita harus
belajar untuk jadi Yesus bagi mereka. Izinkan mereka melihat Yesus dalam hidup kita. Jangan kita dengan enteng mengatakan, lihat Yesus, pandang Yesus. Kalau saya berpikir, mana Yesus itu? Kemana saya mau lihat dia? Mungkin saudara dengan gamblang juga katakan, oh baca Alkitab. Sekarang saya mau tanya, kalau orang tidak tahu baca Alkitab, di mana Yesus dia mau lihat? Sudah lihat? Kalau orang tidak tahu membaca, di mana Yesus dia akan lihat? Sedangkan orang yang sudah tahu membaca, pun baca Alkitab tidak mau. Padahal hal yang praktis yang Tuhan mau, yang Dia inginkan, di mana orang lain bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Kita menjadi Yesus dalam hidup mereka. Karena engkau adalah terang. Dan Yesus itu adalah terang, kata Yohanes. Kalau Yesus katakan kamu ada terang, dan dia juga dalam Yohanes 1 adalah terang dunia, bagaimana berharganya Yesus, hidup kita, umat Tuhan, gerejanya, yang disamakan dengan Yesus itu. Saudara bayangkan. Jadi di dalam simbol Ka'bah saja, Tuhan sudah sementara menerangkan kepada umatnya, menjelaskan ketika dia katakan engkau adalah terang dunia, dan dalam hal yang sama dia katakan aku adalah terang. Dia sementara mempersatukan terang yang dia akan buat kepada jemaat yang hadir dari dirinya sendiri, dan jemaat menjadi saluran berkat terang itu untuk dinyatakan kepada segala bangsa yang gelap. Dan tanggung jawab itu adalah tanggung jawab saudara dan saya. Makanya itu yang saya sudah ungkapkan tadi di permulaan. Sistem Ka'bah adalah sistem penyelamatan. Dan Tuhan mengajarkan berbagai macam aspek, latar belakang pandangan-pandangannya, yang boleh kita pelajari dari setiap instrumen yang Dia berikan kepada manusia, kepada umatnya, lebih khusus instrumen Ka'bah ini. Dan kita datang kepada instrumen yang berikut, yaitu instrumen mesbah pedupaan. Mesbah pedupaan ini beda dengan mesbah yang ada di luar, yang ada di pelataran. Yang di pelataran itu adalah mesbah korban bakaran. Tapi mesbah pedupaan ini adalah mesbah yang memiliki makna yang lain. Keluaran 30 ayat 1 sampai 10 dan ayat 34 sampai 38. Letak mesbah ini tepat di samping atau di depan tirai. Tirai ini yang membatasi antara bilik kudus dan bilik maha kudus. Dan letak mesbah itu tepat di bilik tirai. Mengapa dia taruh di sana? Supaya asap yang keluar dari pedupaan ini, pedupaan mesbah ini, dia masuk ke dalam bilik maha kudus. Saudara lihat, mengapa Tuhan tidak taruh mesbah ini di 7 kaki Dian? Dia dekatkan itu dengan bilik maha kudus. Nanti kita lihat makna-maknanya. Saya akan jelaskan makna-maknanya. Kita perhatikan dulu aturan apa yang Tuhan atur sehubungan dengan mesbah ukupan ini. Panjang mesbah ini 1 hasta. Itu sama dengan 46 cm. Jadi nggak terlalu besar ya. Dan juga lebar sama. Jadi dia persegi, 4 persegi, 46 cm persegi. Tingginya 92 cm, hampir 1 meter. Ini tingginya. Tapi lebar dan panjang 46 cm. Terbuat dari kayu penaga
ditempatkan di hadapan tirai yang membatasi bilik yang suci dan bilik yang maha suci. Di keempat sudutnya berhiaskan tanduk. Ada tanduk-tanduk di setiap sudut, keempat sudut itu. Di bagian atasnya dan tanduk-tanduknya dilapisi emas dan juga berhiaskan bingkai emas di sekeliling tepi bagian atasnya. Jadi ada bingkai emas. Mezbah ini memiliki cincin untuk memasukkan tongkat pengangkatnya. Seperti yang lalu saya sudah katakan, walaupun dia ukuran kecil, ringan kelihatannya, tetapi Tuhan tetap atur arus yang membawa itu 4 orang. Diusung. Tidak boleh taruh di gerobak. Tidak boleh taruh di mana-mana selain 4 orang yang mengusungnya. Bagaimana keteraturan Tuhan ya. Jadi Tuhan itu memang kalau saya lihat dia profesional cara kerjanya. Dalam segala hikmatnya. Kita harus akui itu. Imam besar membakar kemenyan di atasnya setiap pagi dan petang. Sore hari. Setiap hari begitu. Dia harus bakar kemenyan di atasnya. Untuk mengasapi ruangan ini. Dan asapnya itu cenderung juga pergi ke bilik Maha Kudus. Bilik Maha Kudus. Api untuk membakar kemenyan ini diambil dari mezbah korban bakaran yang ada di pelataran luar. Ini seru. Ingat, mezbah pedupaan ini atau mezbah ukupan ini adalah simbol doa-doa orang Kristen. Buka dengan saya dalam kitab Wahyu. Wahyu menggambarkan hal ini. Wahyu pasalnya, buka dengan saya dalam kitab Wahyu pasal yang ke di sini dia mana? Pasal yang ke-7. Bukan ke-7 ini. Sebentar ya. Agak itu sedikit ini karena sehubungan dengan malaikat yang membakar, mengambil mezbah itu, ini meterai ke-6, meterai ke-5, ke-6. Wahyu pasalnya yang ke, sebentar ya, saya ambil waktu dulu sedikit. Sehubungan dengan mezbah ini. Saya masih gunakan Alkitab yang lama ini, makanya agak lama saya mencarinya. Masing-masing. Ada yang sudah bisa membantu saya dapat itu pedupaan yang dibakar di dalam kitab Wahyu? Yang membuka 7 meterai. Seekor kuda. Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-9 dan ke-10. Ada yang bisa membacanya? Boleh tolong baca.
Saya baca Pak. Wahyu pasal 6 ayat 9 dan ke-10. Iya, boleh. Silakan Ibu. Demikian firman Tuhan, Wahyu 6 ayat 9 dan 10. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membebaskan, tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih, Ibu Honi. Ya, Pak. Mezbah yang dimaksudkan di pasal 6 ayat 9 ini, ingat, di sana ada seruan, ada doa. Siapa yang berdoa di sini? Orang-orang kudus yang mati syahid. Jadi dengan kata lain, mezbah ini adalah melambangkan doa orang-orang kudus. Oke? Ini sedikit gambaran yang digambarkan oleh kitab Wahyu sehubungan dengan makna mezbah itu. Mezbah yang dimaksudkan adalah mezbah ukupan ini. Pedupaan yang naik melambangkan doa-doa orang-orang kudus. Dan ingat, doa ini dalam simbol asap, dia masuk di bilik Maha Kudus, di mana tahta Allah itu berada. Kaporet, atau yang diterjemahkan dengan ark, atau tabut perjanjian, yang sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris tabut perjanjian ini diterjemahkan seat of mercy. Iya kan? Tahta kemurahan. Dia lebih kena dengan makna aslinya. Karena bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani disebut dengan kaporet. Kaporet artinya tempat meminta belas kasih ilahi. Makanya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, agak bagi saya agak bukan lari ya, tapi terlalu jauh dia punya pengertian. Tabut perjanjian. Padahal lebih tepat kalau kita sebut tahta kemurahan. Dengan kata lain, dari mezbah ini, dia keluar doa-doa orang kudus menuju kepada tahta kemurahan ilahi. Dan perhatikan ini. Di dalam keterangan Alkitab, api yang imam gunakan di mezbah ini, api yang diambil dari mezbah korban bakaran. Apa artinya? Ingat, mezbah korban bakaran menggambarkan pengorbanan Kristus. Jadi kalau api itu diambil dari mezbah korban bakaran, dia menggambarkan di mana doa-doa orang kudus itu harus berdasarkan cinta mereka kepada pengorbanan Kristus. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, dengan kata lainnya, kita berdoa seringkali kita berdoa hanya meminta keinginan kita. Tapi perhatikan yang diajarkan Yesus di dalam kitab Matius pasal 6. Coba buka dengan saya dalam kitab Matius pasal 6. Sehubungan dengan doa Bapa kami yang saudara sering hafalkan itu. Matius pasal 6, waktu Yesus ajarkan mereka berdoa, diawali dengan kata bagaimana? Saudara hafal doa Bapa kami? Ada yang tahu doa Bapa kami? Coba tolong bacakan. Dalam Matius pasal 6, mulai ayat yang ke-9. Saya bacakan, Pendeta. 9 dan 10. Ya, silakan Om Manoni. 9 dan 10. Matius 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih. Perhatikan uraian Yesus di dalam mengajarkan doa Bapa kami ini.
dia landaskan doa itu kepada anugerah kasih Allah. Dia landaskan doa itu. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Sebenarnya dalam terjemahan untuk kata dikuduskan dalam bahasa Yunaninya Agasto, dia artinya bukan dikuduskanlah namamu, tetapi karena tanpa kita katakan bukan kita yang menguduskan nama Tuhan, iya kan? Bukan kita menguduskan nama Tuhan dan kita katakan dikuduskanlah namamu. Tanpa kita menguduskan nama Tuhan, namanya memang kudus. Tetapi di dalam makna sesungguhnya kata dikuduskanlah namamu adalah namamu itu memang kudus. Kekudusan itu adalah hakmu. Engkau, jadi dengan kata lain, pendoa ini harus mengakui kekudusan Allah, mengakui karakter Allah di dalam landasan pengajaran Yesus hubungan dengan doa, genap dengan apa yang dilambangkan di dalam mezbah ukupan ini. Api yang diambil imam untuk mezbah ukupan adalah api yang ada di dalam mezbah korban bakaran. Jadi dengan kata lain, doa orang kudus itu berlandaskan kepada pengakuan dirinya terhadap karakter Kristus yang menyelamatkan. Berlandaskan kepada pengorbanan Kristus. Jadi kalau kita berdoa, jangan pernah kita lupa yang ada di pikiran kita yang terutama bukan apa yang saudara inginkan, tetapi lebih kepada apa yang Tuhan inginkan. Landaskan kepada pengorbanan Kristus. Tuhan, apa yang akan saya lakukan untuk menghargai pengorbanan? Tuhan, saya ingin lakukan hal ini. Apakah itu berkenan kepadamu untuk memuliakan engkau? Untuk boleh dapat menghargai pengorbananmu di atas salib itu. Itu landasan utama di dalam doa. Makanya di dalam penempatan simbol ini, di dalam pengartian simbol ini, di mana api mezbah korban bakaran harus menjadi api mezbah mezbah ukupan, lambangkan doa, tidak dapat dipisahkan dari landasan utamanya, yaitu pengorbanan Kristus. Apapun doa kita, landaskan doa itu kepada pengorbanan Kristus. Tuhan mensyaratkan hanya kemenyan dengan kualitas tertentu saja yang boleh digunakan untuk keperluan di dalam ukupan ini. Jadi tidak sembarang kemenyan. Itu ditentukan. Tuhan yang tentukan rempah-rempah yang bagaimana. Demikian di dalam doa orang-orang kudus. Mereka sudah menempatkan segenap kehidupan mereka. Ini yang kita sebut dengan kata surrender. Penyerahan. Di mana doa-doa itu berdasarkan ketentuan-ketentuan ilahi. Untuk mengenal Allah, makanya doa itu harus berdasarkan pengenalan akan Allah. Itu artinya. Setiap doa yang kita akan sampaikan harus berdasarkan, pertama, berlandaskan kepada pengakuanmu terhadap pengorbanan Kristus. Yang kedua, doa itu berlandaskan kepada pengenalanmu akan Tuhan. Itulah yang Tuhan sukai. Kalau kita melandaskan doa itu kepada pengetahuan kita,
Yang ada kita sering kecewa. Banyak orang berdoa kecewa. Tuhan, kenapa saya tidak begini? Tuhan, saya berdoa seperti ini. Karena kita berlandaskan kepada pengetahuan kita. Berlandaskan kepada akal kita, bukan ketentuan-ketentuan Tuhan. Makanya Tuhan mau kita mempelajari firman, kita mengenal Dia, kita menerima Dia, pengorbanan-pengorbanannya, dan dari semua ini hati kita tergerak mencintai Tuhan, dan landasan cinta inilah doa kita akan sempurna di hadapan Tuhan. Walaupun itu doa pengampunan dosa atau pengakuan dosa. Semua itu harus berlandaskan kepada Tuhan. Dan akhirnya doa itu akan menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Jangan sampai seperti Yeremia katakan, doamu sama seperti duri yang dibawa periuk, yang ditarik, ngilu kedengarannya. Doa-doa orang Kristen seperti ini ngilu di hadapan Tuhan. Karena mereka berdoa berdasarkan apa yang mereka ketahui, bukan berdasarkan dari apa yang Tuhan mau. Belajarlah kita orang Kristen, supaya doa itu berkenan. Jadi, dalam hal ini ada 3 instrumen yang ada di bilik kudus. Instrumen apa? Roti meja sajian, 7 kaki dian, dan mesbah ukupan. Ketiga hal ini menjadi landasan pertumbuhan orang Kristen. Pertama, meja roti sajian. Isilah hatimu setiap hari dengan firman Tuhan. Karena roti adalah firman. Yang kedua, 7 kaki dian. Engkau adalah terang. Dari firman yang engkau pelajari, hidupkan firman itu untuk boleh dapat dikenal oleh setiap orang. Jangan sampai orang melihat hidup kita kabur. Tidak jelas ini pengikut Yesus atau pengikut setan. Harus ada kejelasan bahwa saudara adalah umat Tuhan. Harta kesayangan Tuhan, milik Allah sendiri. Ini yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, isi hatimu selalu dengan doa yang berlandaskan kepada pengorbanan Kristus. Saudara akan bertumbuh dalam iman kalau 3 hal ini dihidupkan. Belajar firman, menjadi terang kepada setiap orang, isi hidupmu dengan penuh dengan doa. Hanya 3 hal ini, sederhana. Dan hidup kita akan menjadi kemenyan yang harum di hadapan tahta Allah. Imam dalam bahaya kematian bila menggunakan kemenyan yang tidak memenuhi syarat. Demikian iman kita akan mati kalau doa-doa kita pun tidak selaras dengan Tuhan. Contoh, kita berdoa hanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu doa itu tidak jawab, kita sakit hati dan kita tinggalkan gereja. Benar tidak? Hanya gara-gara doanya tidak dijawab. Dan ini bukan sedikit. Banyak orang kecewa. Sudah, aku nggak mau kasih perpuluhan, nggak mau kasih persembahan. Saya tidak mau gereja lagi. Saya nggak mau lagi bergaul dengan orang-orang gereja nih. Mengapa? Dia kecewa dengan Tuhan. Hanya karena doanya. Mengapa? Karena doanya memiliki kemenyan yang aneh. Doanya disiapkan dengan kemenyan yang aneh. Makanya dia mati secara rohani. Jangan sampai iman kita mati, kerohanian kita mati hanya oleh karena keanehan yang ada dalam pikiran kita. Makanya di dalam Amsal saja dicatat. Coba buka dengan saya. Dalam kitab Amsal. Buka dengan saya kitab Amsal, pasalnya kitab Amsal
Amsal pasal 28 ayat 9. Coba tolong baca ayat ini. Amsal pasal 28 ayat 9. Amsal 28 ayat 9, demikian firman Tuhan. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Demikianlah Amin. firman Tuhan. Terima kasih Bu Hani. Jelas sekali. Kemenyan yang salah yang kita hidupkan dan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mendengar, dan itu yang akan mematikan kerohanian kita. Kita tidak mengenal Tuhan melalui hukum-hukumnya, tidak mengenal Tuhan melalui ajaran-ajarannya. Begitu kita berdoa berdasarkan kemauan kita, bukan berdasarkan pengenalan akan Tuhan. Kita akan mati secara rohani. Makanya betapa penting instrumen ini Tuhan letakkan di Ka'bah untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Itu menjadi pelajaran bagi umat Tuhan. Mereka yang akan bertumbuh secara rohani, mereka harus dengan seksama memperhatikan firman, memperhatikan doa, dan juga memantulkan firman itu dalam hidup mereka setiap hari. Menjadi terang. Sekali setahun pada hari Kerafirat atau Atonement Day, hari pendamaian, tanduk-tanduk di mezbah itu, kupan itu, dipercikan darah korban penghapusan dosa. Sudah lihat? Di dalam doa itu, kita perlu ada pengakuan dosa. Jadi jangan pernah kita hanya berdoa makan saja. Harus ada waktu-waktu khusus di mana dosa kita harus diletakkan kepada Tuhan. Kadang-kadang orang itu enteng sekali kalau berdoa. Berdoa makan sudah berdoa pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih berkat makanan rohani, makanan jasmani Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan. Dan ampuni dosa kami yang begitu banyak. Apa hubungannya Anda makan dengan pengampunan dosa? Masalah dosa engkau selesaikan di dalam ruangan sendiri. Masuk dalam ruanganmu, akui itu secara sah kepada Tuhan. Bilang semua. Karena kalau kita hanya katakan di ruang makan, ampuni dosa saja. Kalau saya Tuhan, saya mau tanya, dosa apa yang saudara buat? Tuhan itu perlu mendetail. Kalau kita hanya katakan dosa-dosa, banyak sekali dosanya. Dosa saya banyak. Tuhan bisa tanya, James, dosa apa lagi yang kamu mau ungkapkan? Saya harus ungkapkan itu. Nah, mungkin saya ungkapkan di depan meja makan. Iya kan? Kita harus akui itu secara terang-terangan kepada Tuhan. Makanya, kalau berdoa, jangan biasakan doa itu seperti dihafal. Banyak orang saya lihat berdoa itu dihafal. Ada di meja makan, ampuni dosa. Selalu itu. Dan ampuni. Sebelum saya perhatikan ya, setiap ada mau tutup doa, pasti dia bilang ampunilah dosa kami. Pasti ada itu. Saya pikir ini seperti dihafal. Sudah otomatis keluar dari mulutnya. Jadi dia tidak berpikir untuk dia sementara berbicara dengan Tuhan bagaimana. Dalam konteks apa? Kalau masalah dosa, sekali saya mau katakan, dosa selesaikan secara pribadi dengan Tuhan di ruanganmu sendiri. Selesaikan itu. Makanya di sini di dalam Ka'bah ini digambar disimbolkan bahwa harus ada darah pengorbanan untuk pengampunan dosa di mezbah itu. Persembahan ukupan di sini menggambarkan doa-doa umat Tuhan yang terangkat ke sorga. Ini 141 ayat 1 sampai 2. Kita tidak akan lama-lama di sini, kita akan langsung datang kepada pertanyaan. Untuk ayat yang terakhir dia katakan dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita curhat kepada Tuhan, dia katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Siapa yang akan pelihara hati? Saudara atau Tuhan? Menurut ayat ini. Ingat kalau saudara-saudara kita menyanyi, jagalah hati
Jangan kau nodai. Saudara pernah ingat lagu itu? Itu datang dari saudara-saudara kita yang di luar. Karena mereka memiliki pemahaman bahwa hati mereka yang jaga. Tapi kita orang Kristen tidak memiliki lagu itu. Dia tidak katakan jagalah hati, tapi dia berdoa, Tuhan jagalah hatiku. Bukan saya yang menjaga hati. Siapa yang jaga hati di sini? Yesus. Tugas kita hanya apa? Berdoa. Tugas kita, Yesus katakan berdoa. Dan tugas Yesus adalah apa? Menjaga hatimu. Tidak ada satu manusia di kolong langit bisa menjaga hatinya sendiri. Selain Tuhan sendiri. Karena Dia yang akan membersihkan hati kita. Kita itu menjadi benar, menjadi salah. Pekerjaan Tuhan yang mengerjakan. Tugas kita hanya berdoa, berserah. Pahami Tuhan melalui firman. Sesederhana itu. Hati Tuhan jaga, karakter akan bersinar. Jadi bukan saudara yang akan berusaha menjadi benar, berusaha menunjukkan saudara benar. Tidak. Izinkan kebenaran itu hadir dari hubunganmu dengan Yesus. Amin. Biarlah pelajaran sederhana dari pelajaran Ka'bah ini boleh menjadi bagian kita hari ini, malam hari ini, dan seterusnya. Saya bawa dalam nama Yesus. Mungkin ada pertanyaan, tanggapan, atau sanggahan, saya persilakan. Kita di sini Bible study, tanya jawab. Jadi boleh kita gunakan, ada waktu setengah jam ya, 30 menit, karena kita akan berhenti jam 9. Ada pertanyaan, sanggahan, atau apa saja yang saudara rasa. Tapi sebelum saudara bertanya, saya ingin menjawab ada pertanyaan sehubungan dengan bacaan saudara di rumah. Di sini ada pertanyaan dari seorang ibu. Pertanyaan begini. Pertanyaannya saya bacakan ya, karena ini bentuknya WA. Dia bilang begini. Ini pertanyaan bagus dan saya senang untuk pertanyaannya ini. Di Bilangan 6 ayat 6. Boleh tolong baca Bilangan 6 ayat 6? Bilangan 6 ayat 6. Selama waktunya ia menghususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Itu pertama. Jadi masalah mendekatkan diri kepada mayat. Yang kedua, Bilangan 5, sehubungan dengan ujian untuk istri yang berbuat serong. Dan pertanyaannya, kalau laki-laki yang buat serong, berarti boleh dong. Karena ini kan hanya istri. Ini penting. Ya kan? Yang pertama dulu, yang Bilangan pasal 6 ayat 6. Di dalam kitab Bilangan 6 ayat 6 ini, yang sudah dibacakan tadi, perhatikan. Perikopnya di sana mengenai hukum kenaziran. Nazar. Jadi ada satu ketetapan yang Tuhan buat untuk bangsanya, untuk umatnya. Sehubungan dengan nazar. Pertanyaan, boleh nggak kita bernazar? Boleh. Menazarkan diri. Jadi kalau menazarkan diri itu jadi nazir namanya. Tapi Kalau harus benda yang kita hati-hati. nazarkan, yang kita khususkan itu disebut nazar. Tapi kalau diri kita yang kita nazarkan itu menjadi nazir. Ngeri. Nah, sama dengan Paulus, dia menazirkan diri, dia botakin kepalanya. Sama dengan Elia juga. Elisa, dia botakin kepala mereka sampai bertumbuh rambutnya. Dia tidak akan pernah potong.
tidak akan kena pisau cukur. Karena dia seorang nazir Allah. Artinya dia mengkhususkan hidupnya 100% untuk Tuhan. 100% untuk Tuhan. Jadi dia itu tidak ada siapa-siapa selain Tuhan dalam hidupnya. Itu nazir. Nah, di dalam ketetapan-ketetapan ini, di ayat 6, dia katakan, selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, jangan ia dekat pada mayat orang. Mengapa? Karena di dalam aturan atau Taurat Tuhan ini, yang diatur oleh Tuhan di dalam kitab Taurat ini, hal-hal najis ada beberapa hal. Najis itu artinya kotor ya. Kotor, itu najis. Ini bukan masalah dosa, tapi masalah kotor. Ingat, Tuhan mengatur umatnya, mereka ini keluar dari Mesir. Dan saudara bayangkan, tinggal di padang pasir. Saya mau tanya, kalau orang buang jamban, buang air besar, di padang pasir, bau nggak? Pasti bau dong. Ini bukan hanya 10 orang, ribuan orang berkemah di padang gurun. Kemana mereka mau buang? Nah, sementara Tuhan ada hadir di tengah mereka dengan tabernakel tadi atau Ka'bah tadi. Dan Tuhan katakan, Allah itu Allah yang bersih. Dia tidak Iya, mau kudus. ada kotor. Makanya aturan-aturan ini Tuhan berikan untuk menjaga, karena namanya kotor, saudara, itu pasti ada virusnya, ada apanya? Ada bakterinya yang akan mendampaki kesehatan mereka. Jadi Tuhan pun dalam hal ini sangat mempedulikan kesehatan umatnya. Bayangkan Allah sendiri memperhatikan kesehatan kita. Kita sendiri tidak menghargai kesehatan itu. Itulah mengapa gereja mengajarkan supaya umatnya jangan merokok, jangan minum minuman keras, jangan ada narkoba. Karena fungsinya di sana, engkau adalah milik Allah dan Allah tidak mau tubuhmu kotor. Makanya di dalam kitab Roma pasal 12 dia katakan, tubuhmu adalah Ka'bah Allah. Jaga itu. Nah, di dalam Bilangan 6 ayat 6 ini, prinsip yang sama yang Tuhan ajarkan sehubungan. Jadi bukan masalah Tuhan ingin kita hindarkan, tetapi masalahnya orang mati. Makanya saya mau katakan ini. Kalau kita ambil prinsip Alkitab, tidak baik mayat itu terlalu lama di rumah. Tidak baik mayat itu terlalu lama di rumah. Kalau ada orang meninggal dan terlalu lama di rumah, tidak baik. Tapi sekarang sudah ada teknologi-teknologi terbaru, bagaimana bisa membuat mayat itu bertahan ya, apalagi karena mengapa? Sebenarnya yang biasa menahan mayat itu kebiasaan orang kafir. Makanya Tuhan ajarkan umatnya jangan sama dengan mereka yang tidak mengenal Allah. Orang Mesir, mereka buat rempah-rempah untuk menahan mayat. Supaya tidak mengalami pembusukan. Jangankan orang Mesir. Di Indonesia ada satu suku yang membuat hal itu. Suku apa itu? Toraja. Raja. Mereka simpan mayatnya di atas rumah. Dan dirempah-rempahi. Itu kebiasaan agama-agama animisme. Jadi, makanya Tuhan sebenarnya tidak suka. Makanya dia katakan kepada orang-orang, bukan hanya orang Nasir, kepada imam yang dikhususkan bagi Tuhan. Jangan kamu dekat, bukan masalah-masalah dekat-dekat mayat ini. Ingat, kondisi aturan ini, mereka ini ada di Timur Tengah. Akan lebih cepat mengalami pembusukan itu.
virus cepat menjalar. Makanya Tuhan tahu, Dia atur supaya orang-orang yang dikhususkan jangan mengotorkan diri. Itu bahasan najis, mengotorkan dengan mayat. Itu dulu pertama yang saya mau jawab sehubungan pertanyaan yang pertama tadi. Ada pertanyaan kedua, tetapi di sini saya lihat ada Pak Gibson Tampu Bolon, ini ada angkat tangan. Pastor, Silakan Pak Gibson. sekarang sudah ada formalin. Iya, sekarang sudah ada formalin ya. Tetapi tetap aja, bayangkan aturan juga orang yang sudah diformalin, kita nggak boleh cium mayatnya. Tapi lihat saja di rumah duka. Sudah diformalin, tapi orang-orang ini suka mencium mereka. Oke. Tapi ingat, ini bukan masalah dosa ya. Ini masalah kesehatan. Makanya Kesehatan, Tuhan itu sangat concern dengan kesehatan kita. Ya, terima kasih banyak Pak Ya, Pendeta. silakan Pak Gibson. Iya, saya ingin bertanya tentang judul pelajaran kita hari ini mengenai Ka'bah. Ka'bah itu apakah sama dengan yang dimaksud dengan gereja atau Ka'bah yang kita bicarakan hari ini adalah Ka'bah yang di zaman dulu, atau adakah sekarang ini direalisasinya Ka'bah? Oh iya. Terima kasih Pak Gibson. Terima kasih. Ka'bah yang kita bahas ini adalah Ka'bah yang Tuhan bentuk yang Dia buat bagi bangsa Israel dulu waktu mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Ada sebut dengan Ka'bah yang temporary, yang bongkar pasang, disebut itu dengan kata tabernakel. Karena itu Ka'bah yang temporary, tabernakel. Tapi yang dimaksudkan di sana yang sementara kita bahas malam hari ini, beberapa pekan ini, sehubungan dengan Ka'bah ini adalah satu sistem yang menggambarkan penebusan. Menggambarkan penyelamatan yang Tuhan akan buat kepada umatnya. Jadi makna-makna rohani ini yang kita angkat. Nah, gereja yang kita miliki sekarang itu bukan Ka'bah lagi. Karena sistem Ka'bah sudah selesai disalib. Sistem penyelamatan melalui sistem Ka'bah itu selesai disalib. Tetapi yang kita pelajari, kalau gereja yang kita punya sekarang ini adalah tempat pelatihan. Kalau di zaman Perjanjian Lama ini disebut dengan sinagog, yaitu ruangan-ruangan kecil untuk pelatihan-pelatihan kerohanian. Makanya di gereja inilah kita dilatih secara rohani untuk melatih kesucian, melatih apa lagi? Kekudusan, pertumbuhan kerohanian, itu. Terima kasih Pak Gibson, itu yang bisa saya jawab dari pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Tuhan berkati Pak Gibson. Baik. Di sini juga ada Tante Kiki. Jadi saudara-saudara kita yang di sebelah ini, tetangga-tetangga kita atau saudara-saudara sepupu kita, apakah mereka yang benar? Mereka nggak lewat 24 jam. Sebenarnya iya. Karena mereka adopt itu dari kebiasaan Abraham, kebiasaan orang Israel. Tuhan yang ajarkan kepada. Makanya saya katakan, Alkitab itu adalah ajaran Timur. Kalau kita ikuti yang sesungguhnya, demikian. Demikian. Ya. Kebiasaan orang Israel. Jadi dalam hal ini khususnya kita bahas mengenai aturan-aturan dalam Ka'bah. Jadi dalam hal ini Oke. Yang kedua mengenai ini ada yang raise hand, Ibu Dia ya. Minta maaf. Iya, Pendeta. Ya, silakan. Tanya aja. Tadi kan Pendeta mengatakan yang menjaga hati Tuhan ya, Pendeta ya, bukan kita ya. Nah, sekarang kalau di Amsal 4 ayat 23 kan berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Nah, itu bagaimana? Kalau di sini berarti kan jagalah hatimu, berarti kita ditugaskan oleh Tuhan untuk menjaga hati kita supaya dari situ terpancar kehidupan. Nah, terus semua yang timbul dari hati, semua itu ya kita dari mata kita, dari pikiran kita tuh lama-lama terbawa dengan dari hati kita. Nah, apakah berarti kalau orang yang berhati sedih atau sering cemberut atau begitu, Tuhan tidak menjaga hati kita? Terima kasih. Berdasarkan dari ayat itu ya, karena di Alkitab saya baca nih kayaknya banyak perintah Tuhan untuk menjaga hati kita gitu loh. Kalau mau makan bilang ya, tidak besar. Jadi seperti kontradiksi ya, Ibu Dia ya, seolah-olah ini. Filipi bilang Tuhan yang akan menjaga hati. Kalau sekarang Tuhan yang perintahkan, kita yang jaga hati. Mana yang benar? Iya kan? Itu pertanyaannya mungkin ya. Ya. Jadi di Filipi dia katakan Tuhan yang menjaga hati. Tapi di ayat lain kok dia bilang kita yang menjaga hati. Di dalam hal ini kita perhatikan konteks. Perhatikan Amsal pasal 4 itu diawali dengan nasihat mencari hikmat. Iya kan? Kita perhatikan konteks sekarang. Amsal pasal 4 ini, dia menceritakan bagaimana pekerjaan hikmat di dalam hidup kita. Dan di dalam konteks hikmat ini, siapa yang dimaksudkan kalau kita datang kepada tipologi? Saya bicara mengenai tipologi. Hikmat ini adalah Yesus sendiri. Ya. Nah, di dalam amaran hikmat, dia katakan hikmat itu, kita mulai dengan ajaran-ajarannya. Jangan meninggalkan hikmat, permulaan hikmat ialah peroleh hikmat, junjunglah dia sementara merujuk kepada Kristus semua. Pekerjaan, dia sementara merujuk kepada pekerjaan Kristus. Dia sementara merujuk kepada pekerjaan Kristus. Jadi ketika datang di ayat yang ke-9, ayat berapa tadi? 23. Mulai dari ayat 20 dia katakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jangan semuanya itu menjauh daripada matamu, simpan itu di lubuk hatimu, karena itu yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Di dalam pengertian menjaga hati ini, coba perhatikan. Dia bukan menjadikan kita itu seorang yang aktif menjaga hati, tetapi menjadi pasif dalam menjaga hati. Mengapa? Karena dia awali dengan wejangan hikmat. Hati itu akan terjaga dengan memperhatikan ucapan-ucapan hikmat. Hati itu akan terjaga. Jadi dengan kata lain, menjaga hati dalam ungkapan ini bukan menjadi ungkapan aktif, tetapi menjadi ungkapan pasif. Jadi tidak salah dengan apa yang dikatakan Filipi tadi. Akhirnya bukan kita yang menjaga hati, ternyata Tuhan yang menjaga hati di dalam segala hikmat. Itu maksudnya. Makanya ketika kita lihat ini, kita jangan langsung terjemahkan mentah, kita lihat konteks dia berbicara. Supaya ada mata rantai antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Itu pengertian yang bisa saya sampaikan di sini, sehubungan dengan ayat Amsal pasal 4, ayatnya yang ke-23. Untuk ungkapan jaga hati bukan bersifat aktif, tapi bersifat pasif. Mengapa? Karena ayat-ayat sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana keunggulan hikmat apabila kita memperhatikannya. Dan hasil dari hikmat adalah hati kita akan terjaga.
Berarti Mungkin dalam itu yang bisa saya sampaikan. Pengertian yang saya dapat dari ayat ini yang dihubungkan dengan kitab Filipi tadi. Berarti karena kan semua yang muncul dari kehidupan kita itu kan berasal dari dalam hati kita. Berarti kalau kehidupan kita tidak benar, ya berarti hati kita tadi kurang berserah sama hikmat ya. Begitu. Pasti. Kenapa kita sedih? Karena kurang hikmat. Contoh ini. Saya kasih contoh ya. Anak kecil. Ketika tidak dikasih permen, temannya kita kasih permen, dia tidak dikasih permen. Dia menangis tidak? Ya, menangis. Sedih atau tidak? Oh, dia menangis. Mengapa dia menangis? Karena pengetahuannya adalah saya tidak dikasih permen, berarti saya tidak dicintai. Dia dikasih permen, berarti dia yang dicintai. Saya tidak dicintai. Kalau pikirannya sudah diisi dengan hikmat, dengan pengertian, contoh. Jadi selama ini kita sudah isi dia dengan hikmat seperti ini. Pengetahuannya seperti ini. Kamu bukan harga permen. Kamu lebih berharga dari segala sesuatu. Kamu adalah orang yang terhormat apabila kamu mendahulukan orang lain daripada kamu. Ketika dia memiliki pengetahuan ini, waktu kita tidak kasih permen dengan dia, saya mau tanya, dia mau nangis lagi atau tidak? Dia tidak akan nangis. Dia akan memiliki pemahaman bahwa dia tidak mendapatkan permen karena dia diajarkan untuk mendahulukan orang lain. Dan kedua, dia merasa bangga bahwa dia itu nilainya bukan senilai permen, tapi nilainya lebih tinggi dari permen. Saudara lihat, hasil hikmat itu menjaga hatinya teguh sehingga dia tidak menangis. Jadi kalau orang menangis, orang sedih, sebenarnya mereka itu kurang pengetahuan. Kalau kita banyak pengetahuan, banyak hikmat, tidak ada kesedihan. Itu masalahnya. Mengapa orang meninggal rumah duka mereka menangis sampai terseduh-seduh? Karena mereka sebenarnya secara emosional, kerohanian, mereka kurang berpengharapan. Ada orang menangis karena kurang pengharapan. Tapi ada orang di rumah duka menangis karena terharu saja. Saya jujur ya, waktu mama saya meninggal, saya menangis bukan karena mama saya meninggal. Karena saya lebih penting hidupnya daripada matinya. Tapi saya hanya terharu melihat orang-orang menangis. Dan saya turut menangis. Tapi kesedihan saya sudah selesai. Karena saya sudah lakukan apa yang saya lakukan. Nah, ini bedanya. Karena saya banyak pengetahuan dalam hal, banyak yang saya tahu mengenai orang mati. Bahwa kalau sudah mati selesai. Nanti Tuhan datang, saya pun tidak tahu mau ketemu dia di mana. Mau ketemu sama-sama dibakar atau sama-sama di sorga atau sebaliknya. Saya tidak tahu. Tapi setidaknya selama hidup kita ada, kita bergantung dengan Tuhan. Dan jadi lihat ini konsep menjaga hati, konsep sedih ya. Pertanyaan dari Bu Dia ini bagus pertanyaannya. Terima kasih Bu Dia. Ini membuka pengertian kita. Jadi orang sakit hati, orang bersedih itu hanya karena kurang hikmat. Kurang pengetahuan, hanya masalah itu. Makanya Tuhan katakan dalam kitab Yakobus, jika engkau kurang hikmat, mintalah daripadanya. Amin. Minta dari Tuhan. Itulah fungsinya kita belajar seperti ini. Kita boleh saling tukar. Terima kasih, Tuhan berkati Ibu Dia. Amin. Saya mau lanjutkan dulu pertanyaan yang terakhir. Dari pertanyaan yang ada chatting sama saya. Dia katakan, di Bilangan pasal 5 ada hukum mengenai perkara
kecemburuan. Dan sepertinya dibenarkan orang yang selingkuh. Kalau suami yang selingkuh tidak apa-apa. Kalau istri selingkuh, oh harus ikut aturan ini. Tidak demikian. Mengapa di dalam kitab Bilangan, ini hanya saya mau katakan komentar-komentar ini boleh kita terima, tapi saya sering kepada di mana yang lebih rasional di dalam berpikir ya. Pertama, Alkitab ini lebih khusus untuk budaya Timur, dan Alkitab juga sendiri lebih menonjolkan laki-laki daripada perempuan. Makanya kurang sekali untuk aktivitas perempuan di dalam Alkitab, betul tidak? Kadang sekali ada, bukan tidak ada, tapi sangat jarang aktivitas perempuan itu disebutkan dalam Alkitab. Nah, tapi kebanyakan kutuk itu lebih banyak diturunkan ke laki-laki daripada perempuan. Baca baik-baik kitab Taurat ini. Kutuk terlalu banyak diberikan kepada laki-laki. Sampai Yesus saja di dalam kitab Matius pasal 5, dosa yang dia tunjuk itu bukan dosa laki-laki, dosa perempuan, dosa laki-laki. Kalau engkau mengingini perempuan lain, melihat perempuan lain, merangsang hidupmu melihat perempuan itu, engkau berzina dalam hati. Itu pengertiannya kan. Dia berbicara bukan pada perempuan, dia berbicara kepada laki-laki. Makanya ada balance-nya di sini. Di dalam kitab Bilangan, Tuhan merujuk kepada kondisi perempuan. Karena di masa itu, ingat budak ini, mengapa sampai Musa keluarkan surat cerai? Karena di masa itu, mereka itu seperti binatang. Perempuan yang mereka suka, mereka tidak pusing itu istri siapa. Mereka ambil, bawa di rumah mereka. Dan di zaman itu, perempuan itu memang seperti tidak ada harga. Siapa tarik mereka, mereka ikut saja. Contoh cerita Daud. Anaknya Saul perempuan, ya kan? Sudah dinikahkan dengan Daud, betul tidak? Ya. Waktu Daud meninggalkan kerajaan, si anak perempuan ini dinikahkan lagi dengan panglima yang lain. Dan perempuan ini iya-iya saja. Coba lihat. Seperti tidak ada perlawanan. Jadi dengan kata lain, akhirnya di dalam hal ini banyak di dalam kondisi umat seperti ini di zaman ketika mereka baru keluar dari Mesir, Tuhan tentukan ini. Akhirnya banyak perempuan menjadi pembohong. Walaupun sudah benar, tapi mereka jadi pembohong, suka berselingkuh. Untuk menjaga hal ini, Tuhan buat ketentuan seperti ini. Supaya laki-laki yang jujur, yang terhormat, mereka mendapatkan upah yang benar. Itu maksudnya. Sama dengan Tuhan atur. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tuhan bukan jahat, suruh membalas-membalas. Bukan. Tetapi ungkapan aturan-aturan itu Tuhan berikan untuk membatasi dosa-dosa mereka. Karena kalau orang budak, saudara kasih ciri gigi mereka, mereka balas kasih ciri kepala, kasih jatuh kepala. Dipancung kepalanya, bukan hanya giginya yang dijatuhkan. Ini otaknya budak. Makanya Tuhan batasi, cukup kalau orang jatuhkan gigimu, balas saja giginya, jangan kepalanya yang kamu jatuhkan. Itu maksudnya. Makanya kan Tuhan memperjelas bentuk hukum itu di pasal 5 dari kitab Matius. Jadi aturan yang ada di dalam kitab-kitab Taurat ini, ada aturan-aturan yang kontekstual, yang berlaku di masa itu sehubungan dengan kondisi mereka. Tapi ada aturan yang bukan hanya kontekstual, tetapi aturan untuk selamanya.
Lebih khusus aturan-aturan moral yang lain. Itu. Jadi dengan kata lain, aturan-aturan kontekstual itu sama seperti saya katakan tadi. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, perempuan yang berbohong karena berzina, minum air pahit, dan kutuk berjalan dalam hidupnya. Tapi sekarang bukan lagi minum air pahit, malah mereka yang berzina, ada upah mereka lebih besar yang akan diterima. Itu dicatat dalam kitab Ibrani. Dulu 1-2 orang itu menjadi saksi, menyatakan dosa itu, orang itu dilempar dengan batu sampai mati. Tetapi lebih-lebih kita yang hidup di akhir zaman, kata firman Tuhan, dosa yang tidak kita selesaikan, api neraka itu yang akan menyelesaikan. Siksa neraka itu. Ketika Tuhan datang ketiga kali, manusia ini akan dibinasakan bersama-sama dengan dosanya sekalian. Jadi, besar sekali yang akan ditanggung. Bukan Tuhan itu membeda-bedakan, tidak. Hanya bentuk hal ini, bentuknya kontekstual. Itu yang bisa saya jelaskan sehubungan dengan pertanyaan yang muncul dari bacaan kitab Bilangan pasal 5. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya lihat ada 5 menit dijawab. Ada yang terakhir? Tambahan, sanggahan, atau pertanyaan? Mohon izin Pak Pendeta. Oke, ini yang terakhir. Terima kasih, Pak Dr. Pak Pendeta, John. mohon izin. Ya, silakan. Dengar. Iya, baru sampai saya di rumah sih dari mobil tadi. Jadi saya sempat dengar masalah kaki Dian. Bisa dengar saya, Pak Pendeta? Iya, boleh. Jadi tadi ada berbicara masalah mengenai kaki Dian. Iya. Nah, dulu kalau nggak saya udah pertanyakan juga ini sama Pak Pendeta. Jadi memang itu ada apa namanya mangkok kiri kanan anak ya, kanan mangkok. Di dalam mangkok itu ada apa namanya minyak satu untuk supaya menyala itu. Tapi yang saya nggak ngerti, yang belum saya mengerti itu adalah tiangnya itu. Kan kalau 6 ini kan digambarkan gereja. Itu. Nah, tiangnya ini kan dia pasti ada fungsinya. Apa kira-kira itu yang menjadi pertanyaan, menjadi pemikiran saya sampai saat ini. Kan kalau di Armadidi di tempatnya Pak Pendeta itu kan ada apa namanya 7 kaki Dian. Monumen kaki Dian di situ. Nah, itu yang saya belum tahu apa kira-kira. Mungkin Pak Pendeta bisa atau hanya dipancangkan tidak punya makna atau bagaimana? Terima kasih Pak John. Jadi tadi itu hanya jadi simbol 7 lampu ini. 7 lampu kan itu. Jadi 1 lampu yang datang dari 1 tiang. Baru itu bercabang 3-3 kiri dan kanannya. Ya kan? Yang menjadi simbol utamanya adalah lampunya. Kalau tiangnya tidak ada dijelaskan dalam Alkitab. Karena saya juga nggak bisa spekulasi di situ. Karena memang tidak ada makna utama mengenai tiang itu selain dari keseluruhan lampu itu menjadi simbol jemaat. Hak kepemilikan Tuhan. Itu saja Pak Dokter yang bisa saya mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, mungkin juga kalau di teologi ada disebut dengan second application. Second application itu di luar konteks. Boleh kita katakan, oh tiangnya mungkin menggambarkan tonggak Kristus, yang apa-apa. Tapi tidak ada apa namanya ketentuan khusus harus menerjemahkannya bagaimana. Jadi boleh juga diterjemahkan dalam segi kedokteran, mungkin bisa Pak Dokter, nggak apa-apa. Sama seperti yang lalu kan Pak Dokter boleh gambarkan mengenai apa namanya tubuh di dalam anatomi, itu bagus. Saya juga dapat pengetahuan dalam hal itu. Terima kasih Pak Dokter. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bible study kita pada malam hari ini sudah selesai.
kita akan datang kepada doa, kita akan berdoa. Mungkin saya boleh minta